Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat beribadah. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat setiap kita. Kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati kehidupan yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Baik, hari ini saya mengajak untuk kita semua, mari kita meninggikan Tuhan, mari kita menyembah Tuhan, mari kita puji Dia, mari kita rayakan hari ini karena Dia baik, karena Dia agung, karena Dia besar dalam kehidupan kita. Mari kita datang bawa pujian bersama, kita memuji Tuhan, Dia Allah, Dia Raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. Mari kita puji Dia, mari kita bawa pujian karya Allah yang sangat baik, bersama memuji-Mu Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. Puji Dia, puji Dia, Gloria. Puji Dia, Gloria. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, hari ini kita bawa hati kita percaya kebaikannya, damai sejahtera yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Membawa kita bisa melihat akan janji-janjinya Tuhan. Karena Dia akan memenuhi hati kita dengan hadirat-Nya. Terima kasih Yesus.
hatiku, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur
Oh, haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu memenuhi kami, Kau menjaga kami dengan damai-Mu, damai sejahtera Kau tinggalkan. Haleluya, kami bawa hati kami Tuhan. Inilah penyembahan kami Yesus. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Ku membawa hidupku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Shalom glorious people, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita masih dalam suasana duka yang sangat mendalam atas kehilangan kita sekalian setelah berpulangnya Bapak Gembala di hari Minggu yang lalu. Tentunya bukan hal yang mudah untuk kita kehilangan seorang figur Bapak, figur Gembala yang sudah menggembalakan kita selama ini. Tapi kita percaya bahwa Dia sudah bersama dengan Sang Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus di surga. Dan tentunya mewakili keluarga, kami mengucapkan terima kasih atas segala support dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian selama beliau menggembalakan di gereja ini. Dan kami mohon maaf jika ada hal yang kurang atau kurang berkenan sepanjang pelayanan beliau. Kiranya Bapak Ibu dapat memaafkan. Dan juga 2 hari setelahnya, kita juga kehilangan almarhumah Ibu Hilda Amelia, seorang ibu penatua yang penuh dengan kasih dan perhatiannya, mendedikasikan kehidupannya untuk Tuhan. Tapi saya percaya juga beliau sudah bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Kiranya kasih, penghiburan, dan kekuatan diberikan kepada
Bapak Penatua Irwan Setiawan, dan seluruh keluarga besar. Baiklah Bapak Ibu Saudara, memang kita tidak dalam suasana yang mudah, tapi satu hal, kita percaya bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal, dan semuanya ada di dalam rencana Tuhan. Tuhan tetap baik. Sebelum kita memulai pembacaan firman Tuhan pada saat ini, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami kembali bertemu dalam ibadah online di GPP Gloria ya Bapak. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu sendiri yang berbicara buat setiap kami. Kami percaya juga Tuhan Roh Kudus-Mu memberikan penghiburan buat setiap keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang tercintanya. Kami percaya Tuhan, Kau yang senantiasa menghiburkan. Dan saat ini Tuhan, biarlah Roh Tuhan saja yang berbicara bagi setiap kami. Kau kuduskan hamba-Mu, biarlah menjadi penyambung lidah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema khotbah saya pada kesempatan kali ini adalah Life Dashboard atau dashboard kehidupan. Buat kita semua yang mampu mengendarai mobil, pastinya ketika Anda masuk ke mobil dan mengendarai mobil tersebut, Bapak Ibu tidak hanya melihat kaca depan saja dan kemudian menyetir sepanjang perjalanan, tetapi di balik kemudi Anda ada juga yang namanya dashboard. Apa itu dashboard? Dashboard adalah alat untuk menunjukkan indikasi-indikasi apa aja yang terjadi sepanjang Anda mengendarai. Dan di dalam dashboard ada banyak indikator yang bisa kita lihat. Sambil kita mengendarai, kita bisa melihat suhu mesin mobil kita. Apakah suhunya tetap baik atau terlalu panas. Saat kita mengendarai mobil kita juga bisa melihat speedometer, di mana kita bisa tahu ambang kecepatan dari kendaraan kita. Di luar itu, juga kita bisa melihat apakah bahan bakar kita masih cukup atau sudah sangat berkurang dan tentunya perlu diisi lagi. Ada indikator bahan bakar di dashboard tersebut. Selain itu juga ada odometer, di mana itu menunjukkan berapa jauhkah perjalanan Anda. Dan seperti kita ketahui, kalau kita mau ganti oli mesin mobil, kita lihat berapa jarak yang sudah ditempuh. Nah, demikian juga, terutama dalam masa pandemi saat ini, yang mungkin lebih berat daripada tahun sebelumnya, ada satu alat dalam 1 minggu ini yang sangat familiar dengan saya. Sewaktu saya mendampingi ayah saya selalu menggunakan apa yang namanya oximeter. Oximeter itu digunakan untuk melihat kadar saturasi oksigen di dalam tubuh seseorang, karena kita perlu menjaga saturasi oksigen tersebut. Kalau misalkan angkanya terus menurun, berarti banyak hal yang perlu kita persiapkan, banyak hal yang perlu kita antisipasi. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan berbicara tentang alat-alat tersebut, tetapi saya mau membagikan Bapak Saudara dalam kehidupan kerohanian kita juga punya indikator-indikator yang perlu kita lihat, yang perlu kita waspadai, yang perlu kita bangun dalam kehidupan kerohanian kita. Mari kita sama-sama ikuti. Yang pertama, indikator yang pertama adalah indikator kepenuhan roh. Bicara tentang mengalami roh Tuhan, mengalami roh kudus, adalah suatu momen yang sangat membahagiakan. Tetapi sayangnya, banyak orang lebih mengejar sensasi daripada relasi. Banyak cerita orang yang mengalami Tuhan di awal-awal, bisa kemudian undur dalam kehidupan kerohaniannya di kemudian hari. Banyak orang yang bisa berbahasa roh misalnya, saya tidak anti bahasa roh, tapi kemudian kehidupannya pun menjadi undur dari hadapan Tuhan. Karena satu hal, mereka melupakan relasi. Sensasi bicara waktu sesaat, tetapi relasi berbicara hubungan jangka panjang, dan itu perlu dibangun. Dalam Alkitab dikatakan satu contoh tentang Saul. Dalam 1 Samuel 10 ayat 6, saya akan bacakan dari ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara. Sesudah itu, engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota,
Engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, atas Saul. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Tuhan punya planning yang besar atas kehidupan Saul. Tuhan ingin membangun kehidupan rohnya Saul. Tuhan ingin membangun Saul menjadi manusia yang berbeda. Tetapi kita tahu kemudian bahwa Saul gagal memenuhi rancangan Tuhan dalam kehidupannya. Bukan karena Tuhan gak mau, tetapi dia abai untuk membangun relasi dengan Tuhan. Dia abai untuk memperhatikan kepenuhan roh Tuhan dalam kehidupannya. Nah, pengalaman kepenuhan roh Tuhan itu bukan bicara tentang masa lalu, bukan bicara tentang kenangan manis. Dulu saya pernah mengalami kepenuhan roh, tetapi kepenuhan roh itu adalah sesuatu yang harus kita bangun dari sehari demi kesehari. Tantangan hari ini tidak bisa dipenuhi dengan kepenuhan kemarin. Dalam Efesus 5 ayat 18 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, penuh dengan Roh Kudus. Tuhan mengajarkan kita untuk tiap hari lepas tiap hari dipenuhi dengan Roh Kudus. Bapak Saudara, kenapa kita setiap hari minum? Padahal kemarin juga kita sudah cukup minum banyak. Tapi apa yang kita minum kemarin tidak cukup untuk menghadapi kehidupan kita di hari ini. Kita butuh minum setiap hari untuk menjawab kebutuhan cairan kita di hari ini. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita perlu dipenuhi dengan roh Tuhan untuk kita bisa dimampukan menghadapi kehidupan kita tiap hari lepas tiap hari. Dalam Alkitab, jemaat Galatia ditegur karena mereka menukar kehidupan rohnya dengan keinginan daging. Seringkali kesombongan daging membuat prestasi roh dalam hidup seseorang dirubah menjadi prestasi diri sendiri. Nah, makin penuh Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka pasti kita semakin rendah hati. Kenapa? Karena kita merasa lemah. Waktu kita lemah, Dia kuat. Dalam firman Tuhan dikatakan, dalam kelemahankulah kekuatan Tuhan menjadi sempurna. Seberapa kita butuh akan sesuatu menentukan seberapa kita haus akan hal tersebut. Seberapa kita haus akan menentukan seberapa kita sungguh-sungguh. Contohnya Bapak Ibu Saudara, kita sedang berlari maraton, karena dalam perjalanan yang kita lalui, tentunya tubuh kita pun fisiknya terkuras. Dan kita butuh cairan baru masuk ke dalam diri kita. Efeknya adalah, karena tubuh butuh cairan, efeknya adalah kita merasa haus. Waktu kita merasa haus, kita akan berusaha memenuhi rasa haus kita dengan mencari minum. Mungkin nggak cukup 1 sloki, nggak cukup 1 gelas, kita butuh 2 gelas, bahkan 1 botol untuk memenuhi kebutuhan kita. Demikian juga kita. Kalau kita merasa kita butuh Tuhan, maka kita akan haus akan Tuhan lebih lagi. Dan waktu kita haus akan Tuhan, maka kita akan sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Contoh lainnya, waktu Anda mengemudi, seenak-enaknya Anda mengemudi jalan tol. Waktu Anda lihat indikator bahan bakar Anda menunjukkan posisi yang low, maka Anda akan cari rest area dan segera mengisi bahan bakar Anda untuk kemudian Anda bisa melanjutkan perjalanan Anda dengan baik, dengan nyaman. Dalam Yohanes 7 ayat 37 dikatakan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Tuhan minta, Tuhan ajarkan yang haus untuk datang kepadanya dan segera minum. Seberapa penuhnya tergantung kepada kita. Walaupun roh Tuhan tidak terbatas. Gambarannya, Anda punya toren besar yang berisi air penuh, dan Anda punya rencana untuk mengisi sebuah ember. Tetapi di toren tersebut ada pipa dan kemudian ada keran. Kita bisa mengisi ember kita,
tergantung seberapa besar kita membuka keran tersebut. Demikian juga dalam kehidupan kerohanian kita. Kita bisa dipenuhi dengan roh ketika kita membuka kesempatan roh Tuhan berkarya bebas dalam kehidupan kita. Nah, bicara tentang PPKM darurat yang sedang kita hadapi saat ini, tentunya banyak yang work from home atau tinggal di rumah. Saya dan istri kalau punya waktu di malam hari, kita suka nonton bersama dan kita suka lihat Netflix. Nah, tetapi seringkali yang terjadi adalah kita bingung mau pilih film yang mana. Akibatnya kita hanya lihat trailer cuplikan dari satu film ke film lain. Bahkan sampai kita lupa nonton filmnya. Nah, saya mau katakan ikut Tuhan, jangan ikut trailernya aja Bapak Saudara, tapi ikuti filmnya secara full. Maka kita bisa mengikuti rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Itu indikator yang pertama. Mari kita sama-sama cek indikator kepenuhan roh dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara. Yang kedua, apa yang perlu kita cek? Indikator iman dan pengharapan. Kolose 2 ayat 6-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 17. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudara sangat familiar dengan kekasih kita, Bapak Gembala Pendeta Daniel Ajis. Beliau adalah seseorang yang sangat kuat dalam mengingat firman Tuhan. Tidak heran, kemudian imannya menjadi sangat besar. Karena pengenalan akan firman Tuhan membuat dia semakin beriman bahwa Tuhan yang dia sembah, bahwa Tuhan yang dia layani adalah Tuhan yang berperkara dalam kehidupannya. Kemudian kita lihat apa lagi indikatornya. Waktu kita punya indikator iman dan pengharapan, kita seperti melihat speedometer, melihat kecepatan kita. Filipi 3 ayat 14 dikatakan seperti ini. Saya akan bacakan sebentar. Filipi 3 ayat 14. Ini firman Tuhannya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tuhan ajarkan kita untuk berlari kepada tujuan. Karena makin tahu tujuan, makin cepat kita bergerak. Makin tahu kemana kita akan bergerak, makin cepat juga kita melangkah. Demikian juga ikut Tuhan. Ikut Tuhan kita tahu ujungnya seperti apa. Ada mahkota kemuliaan yang tersedia buat saudara dan saya. Mari bersama-sama berlari kepada tujuan tersebut. Kemudian dalam Yeremia 17 ayat 7-8 dikatakan, dia berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mari sama-sama jaga iman kita Bapak Ibu Saudara. Jangan habis iman sebelum waktunya. Mari jaga pengharapan kita, karena Tuhan yang menjanjikannya setia. Saya percaya bahwa Tuhan merancangkan hal-hal yang besar dalam kehidupan saudara dan saya. Sudah 2. Yang pertama tadi, saya ulangi, indikator kepenuhan roh. Yang kedua adalah indikator iman dan pengharapan. Di mobil ada indikator yang berikutnya yang namanya odometer atau jarak tempuh. Saya mau pakai odometer itu sebagai indikator dampak. Yang ketiga, indikator dampak. Dalam kehidupan kerohanian kita, menjadi penting untuk dicek kembali. Ketika ikut Tuhan, seberapa banyak dampak yang sudah kita miliki dalam kehidupan kita. Mari cek dampak hidup kita. Tuhan sudah berperkara sedemikian hebat dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu
dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Tuhan rindu kita pergi dan menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap. Ketika kita mengikut Tuhan, seharusnya orang-orang percaya punya dampak, punya buah dalam kehidupannya. Tuhan mau kita berbuah, Bapak Saudara. Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang punya pengaruh bagi dunia, punya dampak bagi dunia. Saya mau bersaksi sedikit tentang ayah saya, tentang Bapak Gembala. Beliau diangkat Tuhan dari lembah kelam. Masa lalunya dalam kehidupan di nightclub sebagai MC dan penyanyi bukanlah hal yang terlalu baik pastinya. Banyak hal-hal yang kurang baik di sana. Tetapi bersyukur bahwa masa lalunya beliau tidak Tuhan lihat sebagai hal yang menghalangi. Tetapi justru dalam lembah kelam, Tuhan memberikan kesempatan beliau untuk bertobat. Dan saya sangat bersyukur ketika Papi meresponi panggilan Tuhan. Bukan karena beliau memilih, namun Tuhan memilih beliau. Dan ketika kita orang percaya mau terbuka akan panggilan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan berkarya besar dalam kehidupan orang tersebut. Orang tersebut tidak mampu, tapi Tuhan memampukannya. Lalu Tuhan bekerja melalui beliau bukan karena kuat dan gagahnya, tetapi sungguh karena ada roh Tuhan yang bekerja di dalam kehidupannya. Beberapa yang saya dapatkan, kesaksian-kesaksian yang saya dapatkan dari orang-orang yang beliau layani. Kenapa sih mereka kehilangan dari Bapak Gembala? Ada beberapa rekan yang bilang bahwa kalau Bapak Gembala itu orang yang menerima. Walaupun kami belum bertobat, kami belum sungguh-sungguh, tapi dia welcome. Saya bersyukur punya ayah yang seperti itu. Tentunya bukan karena dianya hebat, tetapi karena ada pribadi Tuhan Yesus yang nampak dalam kehidupannya. Sama seperti Tuhan yang berkata, marilah hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Demikian juga kita, banyak orang di luar sana yang butuh akan Tuhan. Saya mengajak Bapak Saudara meneladani teladan Kristus dalam kehidupan Bapak Gembala. Yang pertama, untuk sebuah penerimaan. Orang-orang di luar sana, orang-orang belum mengenal Tuhan, butuh diterima, butuh diakui. Yang kedua, apa yang Papi lakukan ketika sudah mengakui, sudah menerima? Dia memperhatikan. Ada satu kesaksian dari keluarga di Cianjur, ya, gak sengaja bertemu 11 tahun yang lalu di Gor Pajajaran karena sebuah perhatian, ya, melihat kondisi yang kurang baik dari si bapak ini. Tapi kemudian Papi coba ngobrol. Dari satu pertemuan sederhana seperti itu, Tuhan mampu lakukan hal-hal yang besar. Dan kemudian dilayani selama bertahun-tahun dari Bandung ke Cianjur. Bersyukurnya semuanya punya buah, punya dampak. Banyak orang-orang yang dikuatkan imannya, ada orang-orang yang mengenal Tuhan. Dan saya percaya kalau Tuhan bisa pakai Bapak Gembala, Tuhan juga bisa pakai saya dan saudara semua. Asal kita mau terbuka. Yang ketiga, ada taburan firman yang diberikan. Ada penerimaan, saya ulangi, ada perhatian. Yang ketiga, ada taburan firman. Jangan lelah-lelahnya menabur yang baik dalam kehidupan seseorang. Mari cek indikator dampak dalam kehidupan kita. Apakah kita menjadi orang-orang yang menerima, terbuka untuk orang-orang yang punya kebutuhan? Apakah kita menjadi orang-orang yang penuh perhatian buat orang-orang yang membutuhkan? Apakah kita juga mau senantiasa menabur firman Tuhan, menabur kebaikan Tuhan dalam hidup seseorang? Dan selanjutnya, izinkan Tuhan yang bekerja.
dalam kehidupan orang tersebut. Saya percaya bahwa tidak ada rancangan Tuhan yang gagal, tetapi semuanya pasti membawa buah. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk hari ini, mari cek life dashboard Anda. Mari cek dashboard kehidupan Anda. Dedikasi pada kesempatan kali ini, Anda bisa mengambil teladan dari kekasih kita, Bapak Gembala Pendeta Daniel Ajis, untuk punya hati yang haus, hati yang lapar akan Tuhan, dan jiwa-jiwa. Jika satu orang saja punya dampak, saya tidak bisa bayangkan karya Tuhan saat kita bekerja bersama. Dari tempat ini, kami berdoa untuk Bapak Ibu yang sedang dalam kesendirian, sedang dalam kesusahan, sedang dalam kebingungan, tidak tahu mau melangkah kemana. Ada satu pribadi yang mau terbuka, menerima Anda. Ada satu pribadi yang mau mengakui Anda. Ada satu pribadi yang memperhatikan, bahkan satu rambut yang jatuh pun dia tahu. Namanya Yesus Kristus. Dan ada Tuhan yang mau berperkara dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya malam hari pada kesempatan kali ini, jika Anda membuka hati Anda seluas-luasnya untuk karya Tuhan dinyatakan, saya percaya tidak terlambat untuk Anda memulai pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Dan saya berdoa sungguh-sungguh untuk gereja ini bukan menjadi gereja yang hanya rutinitas, tapi menjadi gereja yang punya dampak, gereja yang punya pengaruh, gereja yang punya pengasih, gereja yang punya kasih dalam kehidupan orang-orang yang lain. Dan akhir kata saya mau katakan terima kasih buat semua teladannya. Papi, Pendeta Daniel Ajis, kami sangat bangga menjadi anak-anakmu, menjadi istrimu, menjadi keluargamu, menjadi jemaatmu. Dan saya percaya bahwa engkau sudah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di surga. Kami sangat mengasihimu, tentunya momen bersama Papi akan selalu kami kenang dan kami rindukan. Dan sampai jumpa di surga kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan, kemurahan Tuhan. Kau ajarkan pada saat ini tentang kami melihat life dashboard, indikator-indikator dalam kehidupan kami. Apakah kami memiliki kepenuhan roh? Apakah kami punya iman dan pengharapan? Apakah kami punya hidup yang berdampak saat ini? Kami berdoa Tuhan, sungguh-sungguh setiap pribadi boleh melihat, boleh mengkoreksi dalam kehidupannya. Kami percaya Bapak, ketika semua indikator tersebut terpenuhi, kami percaya bahwa ada dampak yang besar, ada karya Tuhan yang dinyatakan secara dahsyat dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang memberkati, bahwa Engkau yang menyertai perjalanan ke depannya. Kami hanya mengandalkan Tuhan saja. Kami mengandalkan Roh Kudus-Mu yang memimpin kami tiap hari lepas tiap hari. Berkati seluruh pekerja, berkati seluruh jemaat. Kami juga mau lepaskan berkat Tuhan untuk Indonesia. Di masa-masa yang sulit ini Tuhan berikan kekuatan buat pemerintah. Berikan juga kekuatan untuk masyarakat Tuhan. Kami percaya Bapa Engkau adalah Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Allah yang menyediakan setiap yang dibutuhkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan saat ini kami akan akhiri ibadah ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.